يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها ولشبل حيدرة الإمام المجتبى Allah dan barakah ini kepada almarhum Al-Ustadz As-Sayyid Al-Fadhil Ustadz Rushdi Al-Aidarus Anallah yarfa' makanahu fil jannah bifadli salati ala Muhammad wa ali Muhammad dan memberikan keberkahan juga khusus kepada Al-Munshid dan juga sang penceramah yang telah berbagi ilmu Ustaz Musyayya dan para asatidzah yang hadir di sini, antum sekalian, insyaallah semoga kita bisa bersatu dengan masuk dalam cahaya Fatimah salamullahi alaiha. Fa insyaallah tidak mau lama-lama sampai azan di hari yang mulia ini. Dua, kita perlu bisa lebih memahami mengenai rahasia nama beliau. Kenapa diberi nama Fatimah dan diberi gelar Az-Zahra? Karena bukan hanya diri kita kadang suka bertanya, para imam pun ditanyakan dengan pertanyaan ini. Bahkan Rasulullah ditanyakan tentang mengapa lima summiyat Fatimatuz Zahra. Satu ketika Siti Aisyah masuk ke dalam ruangan rumah Sayyidah Fatimah yang tentu rumah ayahandanya Habibillah Al-Mustafa, dan melihat Sayyidah Fatimah yang muda belia ini lagi masakan marag yang panas, yang mendidih, dan mengaduk kuali dengan tangannya. Ketika melihat peristiwa tersebut, terkejut luar biasa Siti Aisyah. Maka dia pun keluar dan tak tahan mau menceritakan. Dia kembali dan menceritakan kepada ayahnya dan juga kepada masyarakat, sampai menjadi buah bibir di kalangan penghuni Madinah. Semua membicarakan, dan hal itu tentu hal yang bukan hanya khariqul adah, apalagi yang masa itu, masa kita pun ini yang setelah dengan majunya sains dan tahu banyak ilmu tentang hal-hal seperti ini, itu pun akan pasti mengejutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Katanya juga kalau dengar azan, kan apalagi di Indonesia ini beruntun, supaya kita diajarkan bahkan sama ulama, bahkan lagi ngaji dianjurkan berhenti saat azan. Jadi metodenya ada yang azan, kalau bisa ada yang azan cepat, anak azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Aliyan waliyullah. Asyhadu anna Aliyan amiral mu'minin wal a'immatal ma'sumina hujajullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ada suatu hal yang luar biasa yang kadang kita anggap sepele, seperti contohnya mengapa kok para ulama dan bahkan ahlul bait itu sangat menganjurkan untuk sholat di awal waktu, dan itu koneksinya sangat berhubungan dengan alam semesta. Jadi di waktu sholat, di waktu azan, pertanda, dalam Islam ini selalu sinkron, selalu ada insijam dengan apa yang terjadi di alam semesta, sehingga waktu-waktu ibadah ritual itu selalu punya hubungan dengan alam. Puasa bulan Ramadan, tunggu bulannya, tunggu alamnya sampai di bulan itu, maka wajib puasa. Salat, bismillahirrahmanirrahim, aqimis salat duluki syams ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr. Jadi ada matahari sebagai reference ketika masuk waktunya, dan afdaliyah itu adalah di awal waktu. Kata betapa banyak urafa bahkan a'immah, di antara hal yang luar biasa ketika orang berupaya mendawamkan diri untuk sholat di awal waktu, dan ternyata ada rahasianya juga itu. Kecuali kalau yang tertidur atau yang ada halangan, yang tanpa sadar. Tetapi ketika saat sadar, banyak dari kita masih terbiasa. Kalau kita tahu bagaimana bahkan Al-Sayyid Al-Imam Al-Qaid ketika ada upacara dan azan, dia masuk, dia tinggalkan seluruh tamu-tamu conference bahkan. Kenapa? Karena alam semesta saat itu sedang sholat. Mataharinya, galaksinya, mereka ini yang mendapatkan walaya takwiniyah dari Muhammad wa alu Muhammad, tau'an au karhan, mau tidak mau, yang mana alam semesta ini semua berwilayah dan berjalan dengan amrullah, dan mereka adalah ulil amr, itu melaksanakan tanpa tanya, tanpa segala. Pure berwilayah. Jika tidak, maka alam semesta ini sudah hancur. Manusia diberi pilihan, mereka yang diberi akal diberi pilihan. Nah, ketika waktu itu tiba, datang, itu dikatakan saat itu alam sedang sholat. Satu. Kedua, imam zaman yang hadir saat itu, baik nabi atau imam, saat itu sholat. Jadi ketika seseorang sholat di awal waktu, bahkan dia sendiri di rumahnya atau ibu-ibu di dalam kamarnya, dia sholat dalam sholat yang di waktu awailil waqt, maka Allah menerima semua sholat saat itu, karena Allah memborongnya. Karena kita bagaikan makmuman dengan sahibuz zaman, sehingga walaupun sendiri tetapi di saat yang sama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang itu selalu mengambil semua. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Fakir dari beberapa acara kemarin di beberapa kota, Cirebon sama terakhir kemarin dulu Solo, banyak sekali di kalangan ikhwan memang kurang perhatian di sisi itu ketika membuat acara. Antum ketika hadir di yang selain itu mereka bisa jauh lebih memperhatikan, dan itu kadang memberi keberkahan-keberkahan khusus.
sangat penting. Insya Allah tayammunan kita dengan salawat kita dikabulkan dan kita bisa sholat. Insya Allah yang bagi yang mau sholat 15 menit lagi insya Allah ingetin. Karena as-salah itu sebenarnya silah, menghubungkan diri. Ketika Imam Ja'far ditanya apa bahwasanya inna salatu tanha as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat itu bisa menjauhkan seseorang dari segala hal yang buruk dan yang mungkar. Tetapi kenapa banyak orang sholat tetapi tetap melakukan amalan buruk? Kata Imam Ja'far, nahnu as-salat. Jadi bahkan salat kita ketika dengan lidah itu menjadi salawat yang kita ucapkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ketika dengan aksi dan dengan waktu-waktunya, dan hal itu adalah yang wajib, itu pada hakikatnya kita sedang menghubungkan diri kepada aulia Allah, kepada Sayyidil Wujud Muhammadil Mustafa dan Ahlul Bait alaihimussalam. Karena Allah, bukan untuk Allah. Orang pikir menyembah, makanya dari awal hari ketika salat itu diwajibkan, itu menghadap, disuruh usjudu li Adam, bukan usjudu lillah. Semua ini adalah takriman untuk Muhammad wa ali Muhammad. Ketika antum sholat, kita sholat, banyak khususnya di kalangan umum membayangkan Ka'bah, membayangkan Allah, padahal itu tidak masuk, tidak akan mengantar kepada kekhusyuan. Karenanya di setiap gerakan dimulai dengan takbir Allahu Akbar, memulai masuk syarat sehingga tidak boleh gerak berhadapan dengan serius, dianjurkan dengan pakaian yang bersih, tidak boleh ada najis, dengan yang indah untuk menghadap. Sementara Allah Akbar lebih besar dari apa yang bisa dibayangkan, lebih besar dari segala pengetahuan, lebih besar dari segala yang terbesit di benak, tersirat di hati, lebih besar dari segala harapan, dari segala dosa. Allahu Akbar. Karenanya tiap gerakan kita mulai dengan takbir, supaya jangan sampai sang hamba itu sholat dan dia memikirkan dan membayangkan Tuhannya yang takkan mungkin digapai oleh akalnya atau ilmunya. Sehingga di setiap gerakan harus dengan takbir. Sementara menghadapnya ke siapa? Jelas di akhirnya kepada siapa? Secara langsung dengan syahadat dan salawat as-sada, kemudian salam, assalamu alayka ayyuhan nabi. Secara langsung setiap muslim yang salat, dia berhadap kepada Muhammadun Rasulullah, sebagaimana disimbolkan di langit ketika seluruh malaikat mereka sujud kepada Adam. Karenanya diakhiri dengan assalam setelah salawat, alayka ayyuhan nabi. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kemudian assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum ini ke siapa? Kita secara jujur berpuluhan tahun, walaupun kita insya Allah termasuk pecinta dan mualin dan diakui dan diridhai insya Allah laimah, tapi sering kali kita dalam sholat kita ketika mengucapkan assalamualaikum itu hambar. Kita tidak tahu kita salam kepada siapa. Padahal itu adalah kepada ulil amr, itu adalah kepada a'immah. Ketika Nabi yang secara khusus assalamualaikum untuk ikhtitam, itu adalah kepada a'immah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum innama awliya'ukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Selalu imamah, nubuwah dan nububiyah. Ikhtitam bil khusus sahibil asri waz zaman. Jadi cukup antum suatu amalan yang akan mengangkat dan meningkat keakraban dan keintiman diri antum kepada sahibul asr, kepada imam zaman alaihi afdhalatu salati wassalam arwahuna lahul fida. Ketika data antum ucapkan setelah salat itu assalamualaikum, antum hadirkan beliau, antum hadirkan a'immah. Ketika setelah Nabi secara khusus salam mereka balik, kita tidak mendengar. Jadi dengan salam alaikum itu di akhir dan tiap salat, sebenarnya kita adalah sedang mendirikan salat, iqamatis salat, yakni mengenal para aulia, mengenal asbab yang Allah jadikan asbab untuk hadirnya alam cipta ini dan alam semesta.
Nah, kembali setelah menyebar mengenai hal yang semestinya mukjizat kecil dari Sayyidah Fatimah sampai menjadi buah bibir dan omongan di kalangan masyarakat Madinah, maka setelah kemudian Nabi hadir di masjid dan umat muslimin kumpul di Masjidil Nabawi, Rasulullah naik mimbar, Rasulullah berceramah, kemudian menyinggung apa yang sedang ramai dibicarakan orang-orang. Karena sebagian mungkin ada yang menuduh, dipikirnya Siti Aisyah gak berkata benar, dan kalaupun benar, masa Fatimah bisa sampai gitu, air mendidih dia masak, dia ngaduk dengan tangannya dan lain yang dilihat. Lalu maka Nabi menjelaskan mengenai Fatimah. Di antaranya kenapa disebut Fatimah? Li'anna Allah fatamaha wa muhibbiha minan nar. Karena Allah menyapih dirinya dan para pecintanya dan para pengikutnya dan para zuriyahnya dari api neraka. Disapih. Dalam riwayat lain dijelaskan fatamaha minasyarr. Dijelaskan lagi Allah fatama ma'rifataha anil khalq. Allah menyapih makhluk untuk mengetahui hakikat diri Fatimah. Jadi karenanya kita tahu as-sirr al-mustauda'i fiha, ada rahasia yang luar biasa agung. Tapi dalam surat-surat Al-Quran dijelaskan sehingga dia disebut Fatimah. Ya Humairah, kata Nabi, ibnati Fatimah laysat kal adamiyin. Wahai Humairah, ketahuilah bahwasannya putriku Fatimah tidak bisa disamakan dengan manusia-manusia biasa. Seperti yang Ustaz tadi bawakan riwayatnya, Nabi juga menjelaskan bagaimana satu bulannya seperti satu tahun, satu harinya seminggu, seminggunya seperti sebulan, dan sebulannya seperti satu tahun. Pertumbuhan itu dalam pertumbuhan fisik materi setelah kelahirannya di alam fisik, di alam dunia ini, belum di alam langit. Yakni satu bulannya seperti satu tahun. Antum kalikan, jika umurnya 18, 12 kali 18, maka usianya 216 tahun. Kalau dengan teori, setidaknya. Jadi manusia biasa itu 18 tahun. Tapi Sayyidah Fatimah dengan ukuran itu berarti 216 tahun. Jadi seperti orang yang hidup 216 tahun. Namun itu mukjizat yang luar biasa kecil. Sebagaimana Nabi Allah Maryam tidak 9 bulan, ada yang bilang 9 minggu, ada yang bilang 9 hari dalam riwayat mengandung. Ditanya sama Jabir bin Abdullah al-Ansari, lima sumiyat bizahra, Zahra. Apa artinya Zahra? Banyak orang berpikir bunga, ada beririsan itu memang. Tapi Zahra itu bukan dari Zahra, bukan Zuhra, bukan bunga. Zahra yang mana kalau untuk prianya Zahir atau Azhar. Zahra itu adalah cahaya yang memancar. Cahaya yang memancar. Ketika ditanya oleh Jabir bin Abdullah al-Ansari, Rasulullah menjawab, saya bacakan nasnya. Faqala, Rasulullah menjawab, li'anna Allah azza wa jalla khalaqaha min nuri 'azamatih. Karena sesungguhnya Allah menciptakan Sayyid Fatimah Az-Zahra dari cahaya keagungannya. Falamma asyraqat, ketika cahaya ini memancar, adha'atis samawati wal ard binuriha, langit dan bumi ini menjadi terang benderang dengan cahayanya. Ingat saat lahir tadi bagaimana ada cahaya, ini saat hadirnya di langit. Wa ghasyiyat absarul malaikah,
Para malaikat tidak bisa menatap, kesilauan. Malaikat ini tercipta dari cahaya. Jadi hatta para malaikat kesilauan, tidak kuat. Ghasyat absaruhum. Antum riwayat yang dibacakan tadi oleh Al-Ustaz Musyayya, gimana ghuddu absarakum di hari nanti. Banyak orang yang kadang menafsirkan karena bukan muhrim, atau karena ini, atau karena tidak mau dilihat. Karena tidak ada yang kuat melihatnya ketika wujud nurnya itu ditampakkan. Tidak ada yang kuat. Malaikat yang dari cahaya tidak kuat. Ketika beliau hendak melintas, ini bahkan di awal kehadirannya di alam materi, saking agungnya cahaya itu. Insyaallah yang namanya Zahra Fatimah juga, Zahra mendapatkan keberkahan dari cahaya. Istri ana namanya Fatimah Zahra. Ana juga kadang nggak kuat, kesilauan. Kadang sambil nunduk. Ini datang dari airport, sudah lama nggak ketemu karena ana bawa mobil, dia nyusul. Triana juga lagi liburan. Tadi turun dari taksi, ana sambil nunduk-nunduk, kadang kesilauan. Nah, saking silaunya, sampai ana mohon yang Fatimahnya ana angkat jadi sisa Zahra supaya tidak terlalu terberatan. Ana ngeri, kadang kita suka negor, kita suka takut. Jadi dipanggil dengan panggilan kedua. Yang Fatimahnya kita turunkan ke putri. Pak, itu masih kuat. Nah, Sayyidah Fatimah yang malaikat, wa kharratil malaikatu lillahi sajidin, sujud para malaikat. Wa qalu ilahana wa sayyidana ma li hadzal nur. Takjub para malaikat. Belum pernah dia melihat cahaya. Dahulu dia melihat guru mereka mengajarkan mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil, yang pada akhirnya mereka tahu bahwasannya mereka datang ke alam wujud ini adalah dari hasil pecahan cahaya-cahaya Muhammadiyah Rasulullah. Lalu dia belajar di alam sana dengan ratusan tahun cahaya sampai disuruh sujud kepada Adam, sampai wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Di situ para malaikat tahu bahwasannya cahaya yang di langit itu Nur Muhammad, yang mana mereka belajar mengenal Allah dari cahaya itu akan lahir dan menjadi jenis manusia, dan mereka mengagumi cahaya itu. Namun ini kok ada lagi yang luar biasa dan mereka tidak mampu melihat, sehingga mereka bertanya, ya Allah, wahai Tuhan kami, gerangan cahaya apa itu? Fa'auhallahu ilaihim. Allah lalu menjawab, mewahyukan kepada mereka, hadza nurun min nuri salamullahi alaiha. Ini adalah cahaya dari cahayaku. Askantuhu fi samai, aku tempatkan ia di langitku. Khalaqtuhu min awamati, aku cipta ia dari keagunganku. Ya azim. Akhrijhu min sulbi nabiyyin min anbiya'i afdaluhu ala jami'il anbiya, dan nanti kelak akan aku keluarkan dia dari sebaik-baik nabi dari para nabiku. Wa akhriju min dzalika an-nur a'immatan yaqumuna bi amri wa aj'alahum khulafa'i fi ardi ba'da inqidha'i wahyi. Dan dari cahaya itu akan aku keluarkan juga para imam yang mana mereka akan menjadi khalifah di muka bumi dan menjaga wahyu setelah wahyuku selesai. Kita tahu bagaimana a'immah adalah hujjah untuk semua, sementara Sayyidah Fatimah adalah hujjah untuk para a'immah. Itu maqam yang luar biasa. Kita tahu Rasul bilang Allah yaghdab li ghadabi Fatimah, Allah murka dengan murkanya Fatimah. Ini hal yang luar biasa. Para nabi anbiya Bani Israel bisa aja murka, tapi murkanya belum tentu murka Allah. Nabi, sepangkat nabi. Bagaimana Yunus, bismillahirrahmanirrahim, wa dhannun idh dhahaba mughadiban
fadhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni minadh zalimin. Nabi Yunus Mekah, tapi Allah tidak. Jadi belum tentu bisa representatif. Marahnya orang itu adalah marah Allah. Ini makam yang luar biasa untuk Fatimah, karena murkanya adalah murka Allah. Tidak terbayang makanya adalah al-maghdub adalah yang mana mereka kena murka Fatimah. Dan kita setiap sholat berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, adalah yang tidak mengenal walayah. Al-maghdub dan dhalin diketuai iblis, yang mana tidak kafir terhadap rububiyah, menyembah Allah 2000 tahun 2 rakaat, riwayat dari lain 6000 tahun. Tetapi begitu dia jahid terhadap walayah, aba wastakbar wa kana minal kafirin, tercap kafir. Monoteis, percaya adanya Tuhan yang satu, yang Maha Esa dan dia sembah, tapi kafir karena dia tidak mau berwilayah kepada Muhammad wa ali Muhammad yang telah diperintahkan dari masa itu. Nah, ini cahaya yang dari cahaya Rasul. Suatu waktu di Madinah, di pagi hari itu dijelaskan juga dalam riwayat, itu masuk cahaya putih di pagi hari yang masuk ke seluruh ruang-ruang dan kamar-kamar di Madinah. Siang hari menguning itu cahaya. Dan ketika hendak ghurub, di setiap waktu sholat, cahaya itu bertambah, dan ghurub dia memulai memerah. Satu waktu sekelompok umat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, gerangan kenapa seperti itu? Kok ada gradasi yang berbeda sehingga pantulan cahayanya itu berbeda? Kata Nabi, pergilah kamu ke rumah Fatimah, kalian pada wanita ini ke rumah Fatimah, dan lihatlah mereka ke rumah Sayyidah Fatimah yang tentu tinggal sebelokan dari masjid dari Nabi berada saat itu. Lalu mereka melihat Sayyidah Fatimah lagi sholat di mihrabnya, dan keluar dari cahayanya, dari wajahnya cahaya yang menerangi rumah saya. Kalau ada yang menganggap ini adalah hal yang luar biasa dan melebih-lebihkan, padahal kalau kita memahami walayah takwiniyah dari awal masa, yang mana nama Fatimah itu berkaitan dengan fatar, dengan fatirus samawati wal ardh. Ketika kita bisa memahami hal itu, kita baru bisa akan memahami derajat Sayyidah Fatimah. Setidaknya bisa mengintip akan rahasia yang ada padanya. Karena masuknya alam ini dari alam energi ke alam materi, itu adalah marhalah fase futur. Fatirus samawati wal ardh. Allah fatirus samawati wal ardh. Jadi yang membelah dan membeda-bedakan ciptaan, masuk dari setelah alam itu ke alam materi, itu adalah peran Sayyidah Fatimah. Karenanya dalam doa bagaimana? Ilahi bihaqqi Muhammadin wa antal mahmud. Ya Allah, demi Nabi Muhammad dan engkaulah yang terpuja. Wa bihaqqi Ali wa antal ali. Wa bihaqqi Fatimah wa anta fatirus samawati wal ardh. Wa bihaqqil Hasani wa antal muhsin wa bihaqqil Husain wa anta qadimul ihsan. Allahumma barik lana syafa'ata Muhammad wa ali Muhammad khususan Fatimatul Zahra. Itu berkaitan dengan fase futur. Antum silahkan baca surah Ar-Rum ayat misalkan 30. Perhatikan, bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim wa aktsaran nasi la ya'lamun walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka dirikanlah wajahmu kepada Allah, yang mana apa? Menciptakan. Dalam bahasa Indonesia ada keterbatasan, jadi katanya mencipta, padahal mencipta pasnya khalaqa. Tapi ini fatara, fase ketika sudah ada, tapi ada paralel universe yang mana alam itu harus sampai alam bentuk. Di sini adalah hadirnya sang Fatimah, yang mana dia berperan dalam fase asbab futur, sehingga lahirlah dunia cipta yang beraneka ragam. Fatir, dalam riwayat apa itu ad-dinul qayyim?
Silahkan antum baca. Dan siapa? Itu adalah pemahaman. Sementara setiap pemahaman dalam Al-Quran pasti mempunyai ekstensi wujud luar. Ad-Dinul Qayyim adalah Fatimatuz Zahra. Ini mungkin yang tidak paham menganggap lebay, karena mereka lebih mudah percaya sama benda-benda padat yang dinamakan nama-nama oleh sains. Seakan tidak ada hubungannya dengan Rasulullah yang mana alam semua dicipta. Kalau itu adalah lepas, maka tidak ada hubungan. Nabi bilang, ana wa Ali abawai hadhil ummah. Itu masih dengan tawadhu. Aku dan Ali adalah bapak umat ini, padahal bapak alam ini. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Dalam hadis lain, ana abul arwah wa Ali abul ajsam. Aku adalah bapak jiwa-jiwa dan Ali adalah bapak badan-badan jisim. Sementara sang abul arwah telah mengatakan bahwasannya Fatimah adalah ummu abiha. Dan jika ini dianggap lebay, hal yang berlebihan, karenanya itu mereka sendiri mengasih batas. Kalau dan hal ini bisa diiniin sama sains. Wallahi, coba dari tadi antum, dari tadi anaknya ini. Alhamdulillah. Kalau hal ini pun bisa dibuktikan dengan sains, bagaimana permulaan? Kalau kita fahami bagaimana permulaan hal seperti ini dan memahami dan lebih mendalami soal walayah ke Rasul dan Ahlul Bait, hal ini hal yang karena eksistensi sendiri itu hadir dengan mereka. Karena mereka adalah aulia dan wali itu hal yang tak terpisah dari yang lain. Kalau masih ada yang repot ikhtitam dan bagaimana bahwasannya Az-Zahra adalah yang cahaya yang memancar dan itu telah terbukti dan ada 70.000 saksi mata akan suatu mukjizat yang terjadi di abad ini dan abad lalu. 13 Oktober 1917, peristiwa yang luar biasa dan ada 70.000 saksi mata. Covedeira di Portugal. Ini daerah dinamakan dulunya Covedeira. Pada tanggal 13 Mei 1917, 3 anak kecil bermain di latar, namanya Lucia dos Santos, Jacinta dan Eduardo. Tiba-tiba mereka adalah kaum Nasrani yang mustadafin dan penguasa saat itu zalimin di sana. Tiba-tiba hadirlah dari cahaya matahari sosok wanita bermahkotakan cahaya dan mengajak mereka berbicara dan menjelaskan mereka apa yang harus disampaikan, memberikan pesan untuk disampaikan kepada agamawan dan kepada para asatid. Ustaz Musayyab belum ada waktu itu, mungkin 1917 tawallallah umroh, usia 73 tahun. Betul gak Ustaz? Usia 73 tahun kan antum? 73 toh? Usia? Oh, kelahiran 50. Tawallallah umrakum fi khair. 75. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi berarti antum belum lahir 1917. Ketika hadir, selesai ditanya sama anak-anak, siapa engkau? Karena diberikan pesan-pesan khusus. Kata sang wanita yang dah dihadir dari matahari ini mengatakan, nama saya Fatimah. Pulang ke orang tuanya cerita pun nyebar. Mayoritas gak ada yang percaya, tahu-tahu terjadi lagi. Setiap tanggal 13 datang lagi ini wanita dan memberikan pesan-pesan lagi. Sampai anak-anak ini dipersekusi sama orang tuanya. Sampai mengambil perhatian, para pejabat dicari dan bahkan dipenjara. Sehingga akhirnya keluar lagi anak umur 8 tahun sampai 6 tahun. Akhirnya kata mereka, kalau Anda tidak percaya, sang wanita ini juga mengabarkan kepada saya bahwasannya nanti 13 Oktober dia akan hadir di alun-alun Covedeira. Kira-kira sekitar berapa kilometer dari Ampel? Di Portugal.
13 Oktober 1917 udah ada kamera, udah ada foto. Pada hari itu 70 ribu lebih orang yang hadir dan ingin menanti, ingin melihat. Antum tahu, mereka menanti, mulai ragu. Tapi tahu-tahu dilihat matahari mulai mendekat dari jauh, bahkan berotasi. Ada yang melihatnya zigzag turunnya, ada yang melihatnya berotasi. Sampai disebut, antum cek nanti di Google, Day of the Dancing Sun, hari matahari berdansa. Matahari turun, antum bayangkan ini. Ini bukan khurafat, cerita di abad ini. Ini matahari turun mendekat sampai setengahnya pingsan dan ada beberapa yang wafat. Setelah mendekat, keluar dari matahari ini, dari cahaya sinar matahari ini, hadir sosok wanita bermahkotakan cahaya yang menyebut namanya adalah Fatimah. Ketika ditanya sama anak-anak itu, semua melongo melihat. Dia hanya berbicara kepada Lucia dan memberikan pesan-pesan penting, bahkan termasuk pesan-pesan yang sifatnya politik sampai masa kini. Urusan dengan negara Rusia, urusan dengan ini, dan bahkan ada pesan yang tidak boleh disampaikan hingga melewati tahun 1966. Diceritakan akan terjadi perang dunia pertama, akan terjadi perang dunia kedua, dan ada pesan-pesan khusus yang disembunyikan dan tidak boleh mengabarkan bahkan agamawan manapun sampai setelah tahun 1966. Waktu itu Ustaz Musyaya umur 16 tahun, berarti kalau lahir 1950, 16. Kemudian dia memberi air untuk yang sakit biar berobat di sana. Keluar air. Semua menyaksikan. Dan menjadi Lucia, karena setelah diteliti bahkan sama para pendeta semua, sama Vatikan, dijadikan dia saint, yakni jadi waliyah. Hanya bagi mereka nama Fatimah itu, sosoknya itu dianggap penampakan dari Bunda Maria dengan nama Fatimah. Untung Fatimahnya belum dihapus dan sudah semua tahu, itu udah nyebar itu nama. Sampai setelah peristiwa itu nama Fatimah pun terkenal di dunia Kristen. Makanya antum kadang kalau ke beberapa tempat di Indonesia kayak di Jakarta ada gereja Saint Fatima, dan bahkan banyak wanita Kristen tapi nama anaknya itu Fatimah. Setelah peristiwa ini di abad lalu 1917. Kalau antum mau lihat nanti di internet, cek Miracle of Fatimah, ada yang buatin filmnya. Tapi sebagian pesan-pesan saya pernah baca 20 tahun lalu, dan yang sekarang banyak pesan-pesan sudah difilter, disortir. Antum mungkin kaget kenapa ke orang Kristen dan kenapa ke Portugal, kita tidak paham. Tapi semakin pesan-pesan itu nanti akan semakin menjadi jelas kenapanya. Ini yang ursilat Ummur Rahmah, kama anna abuha rahmatan lil alamin. Tapi menjadi hujjah bagi mereka nanti, menjadi bukti akan kebenaran Islam, menjadi bukti dan menjadi jalan bagi mereka dan para tokoh dari waktu itu sampai sekarang untuk mengenal siapa Fatimah. Dan tidak sedikit yang setelah peristiwa itu masuk Islam setelah mereka mengetahui bahwasannya siapa itu sebenarnya Fatimah. Dan setelah mereka mengetahui bahwasannya dalam Islam ada 4 Sayyidatun Nisa, Fatimah, Khadijah, Maryam, dan Asia. Dan bagaimana dalam Al-Quran ada surat Maryam yang sebegitu jelas. Sayangnya di masa yang mana telekomunikasi belum berkembang. Tapi fadhal antum pulang dari sini, antum lihat fotonya masih ada. Itu 70 ribu orang dengan matahari yang mendekat, fotonya ada. Anak-anak itu fotonya ada. Peristiwa ini dianggap jelas di atas tawatur sama ini. Dari sebegitu banyak saksi mata. Dan mukjizat besar. Tapi betapa menyedihkan, tidak ada negara-negara Islam yang mengirim delegasi dan membuat dokumentasi dari dulu. Mestinya ada. Diteliti lagi kisahnya, dilihat airnya. Setiap tahun tanggal 13 Oktober jutaan orang ke sana, ke Kota Dairah. Kotanya pun akhirnya dinamakan Kota Fatimah. Antum kalau mau ngecek di internet mudah. Miracle
atau Le Miracle, majalahnya ada juga, namanya Le Miracle of Fatimah, dan dia adalah Az-Zahra. Dan betapa dangkalnya pengetahuan kita tentangnya. Jadi tidak ada, jangan dianggap lebay itu. Karenanya Rasul dan Aimah ngasih satu red line, satu batas merah. Qulu fina ma syi'tum siwa rububiyah. Puja kami sesuai yang kau mau. Katakan tentang kami sesuai yang kamu bisa. Yang penting semua itu tidak akan melampaui keagungan kami. Hanya satu batasnya, tidak ketuhanan. Jadi semua mukjizat dan karamah itu fil haqiqah la syai' kalau kita memahami bagaimana hadirnya alam semesta ini. Faja'alana Allah wa iyyakum min muhibbiha ya Rabb. Allahumma bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha nas'aluka an tansura ikhwanana al-muqawimin al-mujahidin fi Gaza wa Filistin wal Yaman wa Iran wa Lubnan wa Suria والعراق ومصر والسودان وأفغانستان وباكستان وإندونيسيا وماليزيا وأفريقيا وجميع أنحاء العالم يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم يا رب فرجا عاجلا قريبا وعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين تحت لوائه. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان المبارك أن تكتب أسماءنا في محب فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل عليها صلاة تكرم بها وجه محمد وآل محمد. اللهم صل عليها صلاة تزلفها فوق زلف عبادك المكرمين من أهل السماوات والأراضين آمين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.